Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa videonya, tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, mari kita simak sama-sama. Let's go. Ini bukan sekadar lawan Singapura, ini pertandingan hidup mati timnas Indonesia. Nggak ada lagi ruang buat kehilangan poin. Garuda wajib menang kalau masih mau jaga asa di Piala AFF 2026. Menurut gua, Indonesia harus manfaatin satu senjata yang selama ini cukup mematikan, duel udara. Dengan postur pemain yang lebih unggul, bola mati dan crossing harus jadi ancaman utama. Masalahnya, peluang nggak bakal datang dua kali. Penyelesaian akhir harus lebih tajam dan lini belakang juga nggak boleh bikin kesalahan sendiri. Kalau Indonesia main si efektif waktu babak kedua lawan Timor Leste, 3 poin harusnya bisa diamankan. Tapi kalau buang peluang terus, Singapura juga bisa kasih kejutan. Menurut lo, Garuda bakal lolos dengan meyakinkan atau malah bikin jantung supporter kerja lembur lagi? Oke, kita akan lawan Singapura besok teman-teman. Dan ya, lawan Singapura kita perlu pahami bahwa Singapura ini bukan tim yang mudah untuk dikalahkan. Itu terbukti dari ketika mereka lawan Vietnam di matchday ketiga. Itu Vietnam sangat kesulitan, sangat kerepotan untuk membobol gawang Singapura karena mereka punya permainan yang sangat-sangat solid, bertahan solid, menyerang juga oke, tengah mereka hidup. Dan menurut saya ketika lawan Indonesia itu salah satu ancaman juga buat lini pertahanan Indonesia ya, untuk lini serang Indonesia, apakah nanti kita bisa untuk membobol gawang Singapura atau tidak. Karena ini ujian sesungguhnya teman-teman, ujian yang kalau boleh dibilang ya mati-matian. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ya all out lah di pertandingan besok malam lawan Singapura untuk lolos ke semifinal. Karena kalau sampai imbang atau kalah ya say goodbye lah untuk semifinal teman-teman ya. Jadi kita wajib menang, dan ini sebenarnya tidak mudah teman-teman. Ini tidak mudah karena kita pergi ke Singapura ini dengan tekanan yang cukup tinggi teman-teman. Setelah kita kalah 3-0, sangat-sangat memalukan dan menyakitkan, kalah 3-0 di kandang sendiri ya kan. Dan kita harus main tandang lagi away ke Singapura, yang mana Singapura tanpa beban. Perlu dicatat juga, Singapura itu hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke semifinal. Nah, Indonesia butuh 3 poin. Ya berapapun skor lah, menang 1-0, 2-0 ya tidak penting. Intinya menang dulu ya kan, menang dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga asa untuk lolos ke semifinal. Singapura tidak mudah. Ya kita harus manfaatkan semua peluang. Jangan sampai ya kita buang-buang peluang lah. Jangan sampai kita tidak efektif lah. Ya kan. Satu peluang apapun itu bisa dijadikan gol. Saya pikir ya itu akan membuat mental dari pemain akan bangkit lagi. Kita cukup menang 1-0 dan ya kita bisa lolos. Dan pastinya Singapura ketemu Indonesia mereka akan bertahan. Karena apa? Mereka hanya butuh hasil imbang. Saya yakin sih besok malam kita lawan Singapura mereka akan main bertahan total itu. Karena mereka hanya butuh hasil imbang, bro. Kemana para pemain U19 yang dulu pernah menggemparkan Indonesia? Generasi yang dulu digadang-gadang akan menjadi generasi emas sepak bola Indonesia, nyatanya sekarang hilang bak di telan bumi. Benar. Semua berawal di ajang AFF U19 tahun 2013. Indonesia mencatatkan diri sebagai juara di turnamen tersebut. Euforia pun langsung meledak. Media ramai memberitakan munculnya generasi baru sepak bola Indonesia, sementara masyarakat mulai menaruh harapan besar kepada para pemain muda ini. Lalu pada 12 Oktober 2013, di ajang kualifikasi Piala Asia U19 2014, Indonesia secara mengejutkan mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-2 dan membuat Indonesia lolos ke Piala Asia U19 2014 di Myanmar. Generasi ini semakin Kenapa ini? Bahkan menjadi generasi pertama timnas Indonesia yang perjalanan mereka sampai dibuatkan film layar lebar. Namun setelah itu, semua petaka dimulai. PSSI mengadakan tur Nusantara yang katanya dipersiapkan untuk turnamen Piala Asia U19. Para pemain dibawa berkeliling Indonesia dan menjalani sejumlah pertandingan uji coba. Harapannya tentu agar mereka semakin siap menghadapi turnamen yang levelnya jauh lebih tinggi. Namun ketika Piala Asia U19 2014 dimulai, semuanya justru berbanding terbalik. Indonesia nyatanya hanya mampu menjadi juru kunci di grup B. 3 pertandingan, 3 kekalahan. Indonesia pun tersingkir di fase grup. Setelah euforia besar yang mereka dapatkan setahun sebelumnya, generasi ini perlahan mulai menghilang dari sorotan. Dan sekarang, lebih dari 1 dekade berlalu, karir mereka ternyata tidak berjalan seperti yang dulu dibayangkan. Oke, memang agak disayangkan era Evan Dimas ya teman-teman. Evan Dimas, Ilham Udin Armain, kemudian Maldini ya, Maldini Pali ya. U19 tahun 2000 berapa? 2013, 2014 kalau saya tidak salah itu. Itu memang mereka digadang-gadang jadi ya
penerus lah untuk sepak bola Indonesia, mungkin titik balik lah ya sepak bola Indonesia gitu. Karena mereka sangat-sangat luar biasa lah waktu itu di eranya Indra Syafri sebagai pelatih U19. Luar biasa, kita sampai menang Piala AFF, bahkan Korea Selatan pun kita hajar habis-habisan waktu itu di GBK, main hujan-hujan dan lolos ke Piala Asia. Tapi ya sayang seribu sayang, pemain-pemain yang digadang-gadang ini untuk jadi penerus sepak bola Indonesia khususnya di level senior malah satu persatu mulai hilang, satu persatu mulai tenggelam. Dan entahlah siapa punya ide waktu itu untuk bawa tur Nusantara. Agak lucu juga sih, ini persiapan untuk ke Piala Asia tapi dibawa keliling Indonesia, bro. Oh gila, memang itu capek lah. Keliling satu kota aja capek, keliling Indonesia, bro. Naik pesawat berjam-jam, turnus latihan, omong kosong. Dan akhirnya memang terbukti waktu itu kita sama sekali tidak punya poin lah di Piala Asia waktu itu, ya. Dan itu jadi pembelajaran. Akhirnya tidak ada lagi tur Nusantara waktu itu ya. Dan ya sekarang kita lihat pemain-pemain seperti Evan Dimas sudah tidak pernah lagi terlihat di timnas. Apalagi setelah di-tackle sama Dohan Van Hau, pemain Vietnam. Ya itu kan dia cedera parah, si Evan Dimas ini. Dan ya tidak pernah lihat lagi lah Evan Dimas dan beberapa pemain lain yang dulu itu sangat-sangat jago, sangat bersinar dan mereka diharapkan dan digadang-gadang akan jadi penerus timnas, malah satu persatu itu tumbang dan tidak terlihat. Mungkin mereka ada main di Liga 2, Liga 3, bahkan Evan Dimas kita lihat seringkali main di Tarkam, bro. Itulah teman-teman perbedaannya kita dengan, ya maaf kata, itu dengan Vietnam, di mana pemain-pemain kita setelah menginjak katakanlah usia emas 19, 20, 21, ya justru kita melempem teman-teman. Justru kita tidak sejago di usia kelompok umur waktu itu ya. Dan itu memang kesalahannya kalau menurut saya dari dasarnya, dari pembinaannya. Harusnya dari pembinaannya itu harus kuat memang. Jadi ketika kita sampai ke kelompok umur, ya itu kan dia berkelanjutan, ya kan. Jadi tidak hanya berhenti di kelompok umur, tapi terus menerus sampai ke timnas senior. Iya kan, kalau kita lihat di Eropa itu mereka ketika gacor di kelompok umur, itu mereka akan terus tuh sampai ke senior. Dan sekarang tidak sedikit kita lihat seperti di Eropa ada Bellingham, itu kan mereka dari usia muda, itu dari masih belia itu usia 13, 17, 19 sampai terpakai di timnas senior. Ya yang kita harapkan di Indonesia seperti itu, malah sebaliknya. Gacor di usia muda, tiba-tiba seniornya tidak bisa apa-apa, malah kalah saing dengan pemain-pemain yang naturalisasi. Kita tidak berharap itu. Kita berharap ya walaupun mereka gacor di usia muda, ya mereka tetap harus bagus, sama bagusnya dengan usia emasnya mereka. Jadi bersaingnya itu bagus, begitu sehat dengan pemain-pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI. Maunya kita begitu, tapi ya apalah daya, gacor di usia muda, giliran sampai usia emas 20, 21, 22 sampai dengan ya, katakanlah 30 ya hilang tanpa jejak. Pemain Vietnam ini sindir Indonesia karena banyak pemain Belanda. Sekarang Vietnam malah nelan ludah sendiri. Kampret. Jelang pertemuan Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026, ada komentar pedas pemain Vietnam yakni Do Duy Man yang kembali viral. Pada 2024 silam dirinya pernah menyindir bahwa timnas Indonesia bukanlah Indonesia melainkan Belanda karena banyak dihuni pemain keturunan dari negara tersebut. Indonesia selalu menjadi tim yang tidak mudah dilawan dengan gaya bermainnya yang garang dan agresif. Kini ada rombongan yang masuk lagi ke Indonesia secara massal. Terkadang kami saling meledek karena tidak tahu apakah kami akan bermain melawan tim Indonesia atau Belanda. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, saya punya tips dan trik untuk kalian semua. Bagaimana caranya kita dapatkan followers di Instagram? Oke, caranya adalah kalian masuk melalui link yang sudah saya bagikan di kolom komentar. Oke, langsung saja kita ke situsnya teman-teman. Tapi di sini saya kasih tunjuk dulu buat teman-teman semua. Teman-teman bisa lihat di sini akun Instagramnya ini pengikutnya masih sedikit, itu baru 4 pengikut. So langsung saja kita ke situsnya untuk cara mendapatkan followers. Oke, jadi nama situsnya itu adalah takib88.com. Nah, di sini teman-teman ketika klik situsnya akan seperti ini. Teman-teman pilih masuk dengan Instagram. Setelah itu teman-teman isi username-nya. Kemudian teman-teman isi passwordnya. Oke, setelah kalian masuk dalam situsnya maka akan ada opsi seperti ini. Kalian scroll saja ke bawah. Nah, di bagian kanan kalian bisa pilih kirim suka, kirim pengikut, kirim komentar, posting ulang, siaran langsung atau simpan dan kirim. Nah, di sini karena saya mendapat pengikut maka saya pilih kirim pengikut. Setelah itu scroll lagi ke bawah, maka teman-teman akan temukan seperti ini ya. Teman-teman pilih nama belakangnya, teman-teman isi nama pengguna, kemudian teman-teman pilih teman pengguna.
bukan pengguna. Nah, teman-teman scroll lagi ke bawah, maka teman-teman akan dapat 50 pengikut dalam waktu 120 detik. Nah, di sini teman-teman langsung saja tekan awal dan tunggu sampai 120 detik atau 2 menit. Oke, setelah 120 detik maka 50 pengikut sudah terkirim ke akun Instagram kita. Langsung saja kita cek ke akun Instagramnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini pengikutnya masih 4. Kita coba cek di notifikasinya, teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa akun yang sudah mulai mengikuti saya 3 menit yang lalu. Ya, lumayan banyak dan yang lainnya masih dalam antrian. Coba kita refresh saja, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tadinya yang hanya 4 pengikut sudah ada 17 pengikut dan yang lainnya masih dalam antrian untuk masuk ke dalam akun ini. Oke, terima kasih banyak. Itu dia cara mendapatkan followers yang banyak di Instagram. Dia lupa kalau Vietnam juga itu naturalisasi 3 pemain. Siapa punya ayam lagi nih? Ayam Pukimai memang. Vietnam ini, pemain Vietnam ini lupa kalau negaranya sendiri itu lagi naturalisasi 3 pemain. 3 pemain berhasil itu. Ya. Ya, walaupun kemarin mereka menang lawan kita, tapi ya kita akan ketemu lagi di final dan kita akan bantai-bantai mereka. Catat. Nadeo nampaknya selalu kena kutukan saat lawan Vietnam. 3 kali Nadeo jadi kiper Indonesia lawan Vietnam, 3 kali juga Indonesia selalu kalah. Itulah nasib apes yang harus diterima timnas Indonesia ketika mereka harus menjadikan Nadeo sebagai starting 11 ketika menghadapi Vietnam. Kekalahan pertama Nadeo sebagai kiper timnas lawan Vietnam terjadi pada SEA Games 2019. Saat itu Indonesia kalah 2-1. Lalu kekalahan kedua ia terima saat kualifikasi Piala Dunia 2022. Ketika itu Indonesia dibantai Vietnam 4-0. Dan kemarin kekalahan ketiga diterimanya ketika Indonesia diajar Vietnam di kandang sendiri 3-0 tanpa balas. Ada apa dengan Nadeo ketika melawan Vietnam? Seakan dia terkena kutukan gak bisa melakukan save terhadap bola. Ya, memang kemarin di Piala AFF itu Nadeo tampil sangat-sangat mengecewakan ya, teman-teman ya. Padahal kita lihat Nadeo ini berangkat dengan status pemain terbaik lah, kiper terbaik dari Liga 1. Tapi di AFF ya tidak bisa ngapa-ngapain dia, ya. Dan memang sangat-sangat mengecewakan penampilannya Nadeo. Saya harap di pertandingan lawan Singapura Nadeo dicadangkan dulu lah. Kasih turun mungkin masih ada Cahya Supriyadi lah. Dan saya heran juga kenapa Nadeo bisa masuk waktu itu. Atau ya mungkin karena statusnya lah, kiper terbaik. Ya tentunya waktu itu kita berharap ada Hernando Ari ya. Ya kalaupun Hernando Ari waktu itu masuk sebagai pelapis ya sebenarnya tidak masalah. Karena kalau Nadeo tidak perform seperti ini, Hernando Ari saya pikir bisa jadi penyelamat. Karena Hernando Ari kita lihat di beberapa pertandingan itu dia luar biasa sih, save-nya itu seringkali menyelamatkan muka Indonesia. Dan kita sangat kecewa sebagai pendukung timnas ya, Hernando Ari tidak dibawa ke timnas. Tapi ya lupakan itu, teman-teman. Kita sekarang dukung timnas Indonesia untuk Singapura, semoga bisa menang. Dan ya saya sih berharap Nadeo dicarangkan dulu lah, biarkan Cahya Supriyadi yang jadi kiper utama dulu lah. Harapannya seperti itu lah. Karena setiap kali bermain ya mungkin lawan Timor Leste, lawan Kamboja saja dia bagus. Lawan Kamboja pun itu golnya gol lucu, itu bisa gol. Jadi ya harapan kita semoga Nadeo bisa dicadangkan untuk sementara waktu, dicadangkan dulu. Hari ini kalau kalian lihat akun IG-nya Kwanson, pemain Brazilnya Vietnam, itu isinya orang Indonesia semua yang nggak terima sama kekalahan tadi malam. Oke. Rata-rata komen netizen Indonesia di sana bilang ke Kwanson untuk jangan ngerasa sok jago dulu. Karena yang tadi malam itu bukan tim utama timnas Indonesia yang mereka kalahkan. Itu kata netizen kita. Justin Hubner yang nggak ikut main juga ikut pasang badan lewat IGS-nya. Jadi kayaknya kita harus lebih semangat lagi buat dukung timnas kita. Karena kita masih bisa balas Vietnam nanti di semifinal FIFA Asian Cup bulan depan. Jadi gimana menurut kalian? Kalian kecewa banget nggak tadi malam? Kalau kecewa sih pasti kecewa ya. Semua supporter pasti kecewa dengan hasil buruk yang didapat sama timnas. Cuma kembali begini ya, kita harus tetap dukung, kalah, menang, imbang ya. Sebagai supporter yang cinta dengan timnas harus tetap dukung apapun situasi dan kondisinya. Kan begitu. Cuma kalau kita lihat kesombongannya pemain-pemain Vietnam sebenarnya ya saya pikir terlalu over lah, berlebihan lah. Toh ini cuma AFF ya kan. Mereka juga lupa kita pernah hajar mereka 3-0, bahkan tiga kali pertemuan itu 3 kali kalah terus mereka. Dengan kita punya pemain yang full squad yang inti, teman-teman. Kemarin kasih kalah kita 3-0 ya. Sorry to say, betul yang dibilang sama Justin, kita kehilangan 15 pemain. Jadi ya jangan sombong dulu. Sekali lagi jangan sombong dulu untuk Vietnam. Rizky Ridho, Jordi Amat, atau Nadeo Argawinata. Dari 3 nama yang disorot usai Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam, menurutmu siapa yang paling bertanggung jawab? Nadeo?
Kalau kita bilang yang paling bertanggung jawab, sebenarnya semua pemain harus bertanggung jawab ya. Kita tidak bisanya menyalahkan satu atau dua pemain gitu. Cuma ada beberapa situasi di mana memang satu pemain tertentu tuh harus menjadi kambing hitam untuk disalahkan. Contohnya gol pertama dari Vietnam, ya kan, seharusnya itu bukan bola gol, tapi ya gol. Menurut saya itu kesalahan dari Nadeo, ya kan, karena dia berada di tiang dekat. Toh bisa gol, itu yang menjadi pertanyaan aneh buat kita. Nah, gol kedua memang kalau mau dilihat itu posnya Rizky Ridho bantu untuk serang, overlap sampai ke depan. Pemainnya Vietnam itu tidak kabur, tidak lari dari posisinya Rizky Ridho. Jadi dia menunggu kapan pemain-pemain Indonesia melakukan kesalahan lalu counter attack. Jadi menurut saya gol kedua itu kesalahan dari Rizky Ridho, dan itu diakui loh sama Rizky Ridho. Nah, gol ketiga saya pikir ya, karena kita harus kejar gol, maka harus main terbuka dan harus high press. Ya, ketika kita kehilangan bola, ada kesalahan passing, katakanlah seperti itu, ya wajar kita di counter. Dan gol ketiga saya pikir bukan karena kesalahan sih, tapi memang karena lini pertahanan Indonesia yang terlalu tinggi dan membuat pemain-pemain Vietnam gampang untuk eksploitasi pertahanan kita. Tambah lagi sudah menit-menit terakhir dan kita lucunya kenapa sih saya ngakak tertawa, karena udah menit ke berapa itu ya, 70-an ya, 71 golnya itu terlihat sekali Jordi Amat sudah lelah, bro. Sudah lelah Jordi Amat itu, dan dia harus lawan Rafaelson atau Nguyen Xuan Son, pemain cadangan yang baru masuk dengan status tenaganya itu lebih banyak si Rafaelson dong. Tidak mungkin lah Jordi Amat lebih bagus tenaganya. Toh secara usia Jordi Amat udah tua kan, mesin tua yang harusnya dicadangkan atau cadangan mati lah, tapi dimainkan sama John Herman waktu lawan Vietnam waktu itu. Jadi menurut saya gol ketiga ya itu memang bukan kesalahan lini belakang, tapi memang ya kita harus akui serangan dari Vietnam terlalu bagus. Jadi itu harus diakui teman-teman. Ya, walaupun ada upaya dari Saint Patinama untuk kejar bola, tapi ya Rafaelson, bro, ya one on one dengan Giver pasti gol lah, ya kan. Tapi ya kita lupakan itu. Sekarang kita dukung timnas untuk ke Singapura. Semoga lawan Singapura bisa menang, bisa lolos semifinal. Oke, terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you, bro.